Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamisa Asyar, pelajaran yang ke-15. Fil muru'ati, di dalam menerangkan muru'ah. Wasyahamati, dan syahamah. Wa izzatin nafsi, dan izzatun nafsi. Muru'ah itu menjaga kehormatan. Apa? Menjaga kehormatan dirinya. Jadi manusia itu meski diciptakan oleh Allah lebih baik dari makhluk yang lain, karena dia punya nilai. Nilai itulah yang pantas dihormati. Jenenge muru'ah, menjaga kehormatan dirinya. Terus apa yang disebut dengan syahamah? Syahamah, shin, ha, mim, tak, shin besar, bukan shin kecil. Menahan diri dari hawa nafsu, syahamah. Sin besar, ha, mim, tak, syahamah. Mencegah hawa nafsu. Terus izzatun nafsi, artinya kemuliaan diri. Apa? Kemuliaan diri. Ya bunayya, wahai anak generasiku, la khaira fil mar'i, tidaklah ada kebaikan fil mar'i pada seseorang idza kana, ketika ada apa, qalilul muru'ati, hanya sedikit menjaga kehormatan dirinya. Dani al-himmati, dani al-himmati, dan rendah cita-citanya. Wadhi an-nafsi, dan membiarkan hawa nafsu. Mubadzilan, kemudian terhinakan, baina qaumihi, di lingkungan masyarakatnya, mar'i, tampak hina. Wa ashiratihi, dan di lingkungan pergaulannya Artinya muru'ah bukan lagi penting. Siapapun harus menjaga sifat itu. Sifat muru'ah. Tadi Pak bilang apa? Menjaga kehormatan diri. Kalian tidak sendiri. Apa yang kau lakukan, sesungguhnya dampak perilaku itu tidak sendiri. Karena begitu terjadi dampaknya, kau akan teridentifikasi. Pertama, kau anak siapa? Ibumu siapa? Ayahmu siapa? Kamu orang mana? Pernah sekolah atau tidak? Terakhir kamu pendidikannya apa? Lalu kau ditanya, mengapa kau lakukan itu? Berarti kita tidak sendiri. Maka bawa dirimu baik-baik, nak. Apa? Bawa dirimu baik-baik. Kalau kau ingin dirimu baik dan menguntungkan seluruh mata rantai dari keluargamu itu. Kalau dirimu baik, ayahmu namanya baik. Kalau dirimu baik, ibumu namanya baik. Kalau dirimu baik, keluargamu dapat nama. Kalau dirimu baik, kampungmu dapat nama. Kalau dirimu baik, seluruh yang berkaitan mata rantai di keluarga Anda akan dapat bagian. Terbukti di saat kalian jadi orang baik, ditanya sama orang, itu siapa ya?
itu si AO masih saudara sama saya. Meskipun jauh masih saudara. Itu siapa ditangkap polisi? Oh, itu si B. Oh, bukan itu tetangga sampean. Udah. Loh, saya dengar sampean itu pamannya. Enggak. Padahal pamannya. Benar apa tidak? Apa yang kau lakukan? Membawa nama baik keluar. Apa yang kau lakukan? Dampaknya kalau buruk, dampak itu bisa memperjelek atau membuat negatif nama baik dari keluar, reputasi keluarga hancur. Anda tidak sendiri. Kalau Anda punya keluarga, berarti Anda adalah bagian dari keluarga. Berarti apa yang kau lakukan berarti dampaknya adalah keluar. Itu disebut sifat apa? Muru'ah. Maka la khaira fil mar'i idza kana qalilul muru'ah dani al himmah. Kalau orang itu sedikit menjaga harga dirinya atau kurang menjaga harga dirinya, maka orang itu akan menjatuhkan cita-cita. Apalagi orang itu sudah terkenal, harga dirinya sedikit, murah. Kenapa? Dia mantan preman pasar. Kalau begitu dengar kata si A, katanya preman pasar, orang takut. Orang takut. Begitu ngelamar kerja, orang itu yang bilang sebagai sekretaris mundur-mundur. Dia nyari data. Ini kan preman pasar itu. Akhirnya dia berpikir berulang 2 kali ketakutan. Sebenarnya dia tertarik dengan wajah yang ganteng, gagah, hormat tubuhnya, tetapi karena datanya menunjukkan preman pasar, akhirnya ditolak. Tidak jadi diterima kerja. Jadi mempersempit ruang keuntungan. Apa? Mempersempit ruang keuntungan. Berbeda sebaliknya. Iki namamu siapa? Bejo. Pengalaman Bejo apa saja? Saya pernah kerja ini, pernah kerja ini, pernah kerja ini. Alamat, saya orang Demak. Demak mana? Poin Demak. RT ini, RW ini, alamatnya ini. Lalu ditanya lagi, pendidikan SLTA. SLTA beneran. Besok dibawa ijazah ke sini dan kemudian mengajukan permohonan lamaran sama SKKB dari kepolisian, surat kelakuan baik. Baru begitu dikasih lamaran itu, karena datanya menunjukkan bahwa dia orang baik, maka diterima. Artinya orang yang menjaga dirinya, nama baik, reputasinya akan menguntungkan kembali kepada diri. Kau sudah bekerja lama di situ, karena kau sudah dapat kepercayaan di situ, lalu kau tarik saudara-saudaramu. Itu atas nama reputasi. Atas nama reputasi. Kamu siapa? Si A. Mau ngapa? Mau ngelamar kerja. Saya keponakannya si A yang lamar duluan. Oh ya, diterima. Berarti reputasi yang A yang pertama itu mengangkat reputasi A yang kedua. Karena baik. Maka jadilah orang baik. Kalau kau ingin disebut keluargamu adalah keluarga yang baik, jagalah muru'ah, keperwiraan, harga diri. Kau punya diri, berbeda dengan binatang tidak punya diri.
Itu loh yang kaki 4. Masa punya reputasi diri? Kan enggak. Maka tidak ada keperadaban model sistem kayak manusia yang punya kewajiban menjaga harga diri. Manusia punya keperadaban dengan sistem yang dibangun aturan agama, yang dibangun dengan aturan adat, yang dibangun dengan aturan sistem kenegaraan, hidup berbangsa dan bernegara. Kambing enggak ada. Aturan main kambing mau nikah harus datangkan kambing yang tua supaya dia mau menyaksikan. Apa kambing nikah butuh saksi? Apakah kambing nikah butuh wali? Apakah kambing nikah butuh selamatan? Tidak. Nikah yang nikah saja, meskipun itu ibunya sendiri. Benar apa tidak? Kami itu kambing. Tapi kambing semakin sering menikah, badannya semakin gemuk, makanya semakin banyak melahirkan anak. Yang punya kambing semakin senang. Tapi kalau kayak sampai ya nafsunya dibiarkan, semuanya orang dinikahi, asal dekat dinikahi, badannya gemuk, wah, kira-kira orang melihat kamu itu ketakutan apa tidak? Ketakutan. Itu orang yang pernah ngawin ibunya itu. Awas, orang perempuan semuanya siaga satu supaya tidak dekat-dekat. Kalau dekat nanti bahaya, bisa dikawini. Benar apa tidak? Itulah sifat murah. Ikuti saya. Berkewajiban setiap anak manusia menjaga harga dirinya. Seberapapun harganya, relatif manusia berusaha dengan betul-betul berusaha menjaga dirinya. Itu siapa namanya? Mas siapa? Bella. Kak sama nasi ngerti toh, kemarin tak kasih tahu nama Belat adalah negara. Mungkin bapakmu bercita-cita supaya kamu berguna bagi bangsa dan negara. Terus seumur kamu hidup ini sudah berguna untuk apa saja? Bantu orang tua pernah? Bantu dirimu sendiri pernah? Tidak pernah. Bantu masyarakat pernah? Bantu lingkungan pernah? Bantu jamaah pernah? Ada satu komunitas dan organisasi yang pernah kau bantu? Sama sekali tidak. Kamu punya kambing? Punya pitik, ayam? Kamu punya engonan apa? Burung? Betul engon. Kau tak ajak berpikir, orang punya kambing. Kalau kambing itu dikasih makan terus itu merepotkan orang yang punya kambing apa tidak? Semakin kambing habis makannya banyak, yang punya kambing semakin senang apa semakin susah? Semakin senang apa susah? Senang. Karena dia apa? Berharap kambingnya mau makan, nafsu makannya besar lalu menjadi gemuk. Kemudian yang punya kambing yang jadi gemuk. Ini kayak sampai susah datang minta uang, orang tua sementara tidak punya, maksa, nanti bikin masalah. Sudah tidak pernah bantu, bikin masalah, pulang-pulang pasti bikin masalah. Ini kok wakul ini ada nasi pakmu tadi itu masih separuh, ini kok habis itu. Ini anak kita pulang tiba-tiba jedul nembak minta uang, terus marah-marah kayak kesetanan. Inilah manusia. Berarti kira-kira regoni wong sing ngono kuwi karo wedhus ilarang iki. Lebih menyebalkan kita apa lebih menyebalkan wedhus? Makanya habis banyak, lagi-lagi minta uang di total, bapaknya sampai jual tanah.
malah ditangkap polisi, kasih sayang nyambung, kemudian diurusi, jual tanah, jual rumah, di total habis itu sudah hampir 500 juta, setengah miliar. Waduh, torok, iki sing didol kabeh iki harta warisan. Harta apa? Warisan. Wih, aku mbiyen lan anak, kepengen duwe anak tak dukun ke rindik-rindik supaya duwe anak, malah duwe anak pecicilan setengah mati. Bapak suwe-suwe iki duwe loro jantung gara-gara sithik ini. Sithik ini. Ada ini apa meneh anake mulai nggo sepeda motor dingerke ngwel langsung glinting bapak. Langsung ketakutan jantungnya kumat. Kamu suka orang tua seperti itu? Kau harus punya muru'ah. Nah, apa? Muru'ah. Dan bapakmu setiap malam menangis sama Tuhan. Ya Allah, aku dulu tidak punya anak. Doaku kau kabulkan, kini aku punya anak. Tapi maksud aku bukan anak yang seperti itu. Kecewa. Jadi malaikat goblok. Maksudku piye? Sikile kan loro, nggih loro. Matane loro, nggih loro. Ora sikile papat, mboten. Maksudmu njaluk anak sing sikile papat. Berarti wong lahir kewet terus. Karena saking jengkel karo wedhus regane larang. Penting dijaga muru'ah itu. La khaira, tidak ada kebaikan fiha syai'an sedikit pun. Fihi di dalam mar'i itu syai'an sedikit pun. Illa man sholaha wa ta'ata, kecuali orang yang hatinya mau damai lalu kemudian banyak kesetia. Dulu anakku sebelum dia keluar, sebelum tak sekolahkan, artinya sebelum keluar dari sering mainan, keluar dari pintu rumah, dia itu ketok cilik menik-menik. Aku kerja ning adoh lho, kilingan muka anakku kuwi. Basa saiki wis rada gedhe, mainan sendiri, jalan sendiri, naik motor sendiri, keluar sendiri, cari hubungan sendiri. Apa salah hubungan, apa kayak mana ya? Sekarang yang dulu orangnya setia, sekarang pemarah. Dulu orangnya setia, sekarang pemarah. Dulu kalau aku panggil, Nang, kamu udah sholat? Dereng Pak, sholat, berangkat dia. Sekarang disuruh sholat, kamu udah sholat? Pak, nggak usah ngurusi aku. Ngapain ngurusi sholat? Pak, sholat juga melarat. Aku minta uang juga nggak punya. Nggak usah sholat, apa kayak aku ini? Ngamuk setengah mati. Bapaknya itu miring-miring, apa jantungku? Kurang ajar. Kurang anak papa nak. Bapak mau mengharap dulu ndak punya anak, lahir kamu masa seperti itu nak. Setiap malam aku bangun berdoa sama Tuhan, aku bilang masa anak itu yang lahir Tuhan. Ya kata malaikat, apa yang kau minta? Kaki 4. Mestinya tidak kaki 4, tetap kaki 2, tapi karakternya yang tidak seperti. Padahal hidup ini kata-kata harga pada saat Anda mampu menghargai orang lah. Pak, saya tanya tadi bilang harga diri. Kalau diriku tuh kok hargai piro? Lah kok njaluk rego piro? Apakah kalian pernah menghargai orang lain? Kasih rokok 1 las apa? Apakah kalian pernah menghargai ibumu? Bantu kerja masak apa? Apakah kalian pernah menghargai orang tuamu sama bapakmu? Bantu-bantu mental di sawah apa piye? Apakah kalian pernah membahagiakan keluargamu? Membuat senang lingkunganmu?
Bukankah kamu malah setiap hari rumah itu kau bikin seperti orang perang, suaranya diluapkan, bludak, jedel, sampai tetanggamu ketakutan, ngungsi semuanya. Terus bagaimana? Kamu tuh utang harga kok malah minta utang kalian itu. Utang sama orang tuamu, kau bikin jantungnya mau copot. Utang sama tetanggamu, waktu kau marah-marah semuanya kaca kau pecahin. Itu tetanggamu semuanya ngungsi. Kau hutang sama teman-temanmu, sementara teman-temanmu yang dulu jadi orang baik sekarang kau pengaruhi menjadi orang yang tidak setia dan taat sama orang tuanya. Kok kamu minta berapa harganya? Kau hutang.